Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam reportase dan upaya penelusuran kasus ya, yang sampai dengan hari ini ya belum ada titik terang. Tapi bagaimanapun juga karena ini adalah sebagai manajemen perkara, setidaknya apa yang kami sampaikan ini menjadi bahan kajian, pertimbangan, dan upaya penyelidikan yang dilakukan kepada para pihak, sehingga apa yang selama ini kami sampaikan mungkin ada maksud baik dan upaya penuntasannya, dan tidak ada yang tertinggal berkaitan dengan kejahatan ras, aksi brutal, arogan, serta anarkis, serta kejadian premanisme di Jalan Mojolawaran Gabus. Kali ini apa yang saya sampaikan berkaitan pemberitahuan kepada Bapak Pemdes Desa Tambah Mulyo Gabus berkaitan dengan perpindahan penduduk. Kita mempertanyakan apakah benar ada perpindahan penduduk atau permutasi penduduk atas nama Saudara Indah Wayu Widiawati yang berasal dari Desa Prajeksari, Kecamatan Temuran, Kabupaten Magelang, yang menurut keterangan dari desa banyak melakukan serangkaian tindakan rekayasa kasus dissenting opinion di Winong, baik berupa pencurian, penggelapan, penghilangan aset, ya, TPPU, dan cara-cara permufakatan jahat, premanisme, dan mafia di wilayah Tambak Romo. Atas semua kejadian ini tentu lini pemerintahan berbeda serta dalam mencermati, berbeda serta di dalam memahami dalam bentuk laporan-laporan masyarakat, ya, terutama laporan setempat terkait adanya upaya-upaya atau penyelidikan kepolisian supaya mengantisipasi dini agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan korban-korban penipuan yang dilakukan Indah Wayu Widiawati, Guru SD Tambak Romo, sebagaimana tersebut dalam surat laporan kamu. Adapun orang terdekat yang diduga sekarang mungkin turut terlapor dalam kejadian ini adalah seorang oknum anggota polisi atas nama Karsono atau Jajar Tambarjo nih. Jadi ada beberapa yang mungkin ada kaitannya, yaitu perselingkuhan atau hubungan mesum ya. Jadi di Indonesia ini kejadian-kejadian seperti ini banyak terjadi dan tentunya harus dikelirkan, dan Indonesia ini negara hukum dan perlindungan hukum harus dikedaulukan, yaitu adanya tindakan tegas dan adil atas aparat penegak hukum terhadap pelanggaran hukum. Yang kedua adalah memuat pasal-pasal yang memadai sesuai dengan koridor hukum. Yang ketiga adalah jaminan putusan yang adil. Yang keempat adalah independensi peranata hukum di dalam hal tingkatan dan bidangnya. Jadi adanya tindakan merasa kebal hukum dan pelanggaran hukum yang dimaksudkan ini tentunya menjadi bahan keterangan kami kepada para pihak di sini adalah kepada sistem ya yang ada di Dinas Pendidikan maupun di Desa Njugan Tambah Mulyo Gabus, di mana yang bersangkutan tidak mempertanggungjawabkan kesalahannya secara hukum baik kepada keluarga maupun kepada institusi, di mana para pihak melakukan eksekusi persekusi yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi yang saya sinyalir sangat erat hubungannya dengan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dan dugaan hubungan gelapnya dengan istri saya atas nama Indah Widiawati yang diduga dipakai untuk gratifikasi seks atau menjadi alat permainan atau bola mainan, bola panas, di mana secara sinergis dugaan istri saya diperjualbelikan oleh sindikat
dipakai alat untuk melakukan tindak mafia yang men-setting opininya sejak dari desa Karangkonang, keterlibatan seorang bakul beras nama Penny dan kaki tangannya oknum-oknum perangkat desa di desa Karanggayam, Karangkonang. Dan saya tidak peduli apakah itu keterlibatan aparat perangkat desa, polisi, PNS, ataupun kalau sudah terjadi yang menjadi persoalan di meja hijau, saya sudah direpotkan akan hal ini dan ditelantarkan, disia-siakan selama ini. Saya menyampaikan terutama adalah keterlibatan kepala-kepala sekolah di SD 03 Tambak Romo, karena menurut informasi anak saya sendiri, Hilda, waktu itu yang sering mengajak istri saya keluar adalah saudara Dahlan Istanto, dan dalam capaian sadapan telepon SMS yang paling banyak berhubungan dalam hal ini adalah Dahlan Istanto, baik di dalam jam maupun di luar jam mengajar sebagaimana kami sampaikan. Tentu saya juga meluaskan atau area konflik tersebut, tapi saya sudah diskusikan kepada para pejabat pemegang kendali atau kepala-kepala sekolah se-Tambak Romo. Mereka semua merekomendasikan saya untuk memperkarakan perkara ini karena memang ada kesan para pihak, terutama kepala sekolah, memaksakan kehendak sendiri, yaitu cari aman dengan cara melakukan permintaan gugat cerai itu dipercepat yang sudah dilimpahkan oleh kepala dinasnya. Apa yang jadi permasalahan sebab akibat dari dampak perkara, yaitu adanya litigasi atau kewajiban hukum yang dimaksud di dalam proses hukum, yaitu tindakan atau serangkaian tindakan yang diperlukan dalam rangka penegakan hukum dan dampak hukum dari surat perjanjian di dalam KUH Perdata tentang adanya perikatan, yaitu yang dimaksud karena adanya satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Ini ya, jadi ada suatu traktat perjanjian untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Jadi dalam hal ini terdapat suatu kewajiban yang melanggar, yaitu adanya kesaksian dan pembuktian yang tidak sinkron, dan tentunya ini menjadi klausul yang melekat pada pernyataan saya yang mengisyaratkan adanya kewajiban denda yang harus ditanggung Indah Wayu Widiawati atas prestasi yang dilakukan, terutama di dalam surat keputusan PNS, di mana surat yang dikeluarkan oleh instansi orang pejabat mengandung arti konsekuensi mengikat jika dibuat keputusan tersebut bersifat mengatur, menyelesaikan, menuntaskan, ataupun membawa suatu penyelesaian suatu bagi hasil yang lain. Adapun perjanjian perikatan itu adalah yang dibawa sejak lahir ya, karena adanya undang-undang. Yang ketiga adalah perikatan kekuasaan orang tua, perkawinan, dan perikatan anak, perjanjian surat kuasa dengan undang-undang dari suatu perbuatan sukarela on legal standing, dan sak warning wing, perbuatan sukarela untuk mewakili urusan orang lain dan dalam hal sengketa perkawinan, bahwa boleh-boleh saja seseorang melaporkan orang lain ke pihak yang berwajib atau kepolisian karena tidak mendengar adanya membayar utang. Pada konsepsinya, pada dasarnya bahwa kita lihat tidak ada ketentuan tentang hal ini yang membuat laporan ini tidak semua orang mengetahui atau belum mengetahui, karena adanya dapat untuk dipertanggungjawabkan. Selanjutnya bahwa beberapa hal yang mengingat kontentius yang masih berjalan, tentunya kami mengharapkan beberapa kebijakan dari Dinas Pendidikan untuk melakukan langkah-langkah, bahwa menurut keterangan lazimnya dari tempat bekerjanya bahwa saudara IWW memang banyak permasalahan yang mempunyai sifat yang kurang etis atau tidak normatif di dalam rangka untuk upaya penetapan dan penyelesaian kasus. Adapun yang cawe-cawe dan ikut di dalam perkara ini dapat ditanyai adalah Jaryo dan Purwanto. Ini yang paling
banyak intervensi dan banyak memikirkan tentang perjalanan kasus dari Saudari Wiwi. Itu sementara yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian, kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.